Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Desi Dwi Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemendikbud Angkatan Ketiga tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 2331127150338. Hari ini saya akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan metode diskusi kelompok dengan teknik experiential learning untuk memenuhi persyaratan tugas praktek pembelajaran UKIM. Di sini saya ada persyaratan di sini video bahwa yang saya unggah di sini adalah benar-benar baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam kegiatan bimbingan konseling ini. Ya, sebelumnya Bu Desi ucapkan terima kasih ya karena di sini kalian bisa meluangkan hadir untuk melaksanakan kegiatan siang hari ini. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan sebelum kegiatan ini dimulai kita melaksanakan atau kita berdoa terlebih dahulu supaya tidak ada halangan apapun nantinya. Oke, di sini anak-anak ada yang mau memimpin berdoa? Ya, Dimas. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa mulai. Doa selesai. Ya, kalian di sini sudah saling mengenal satu sama lain. Tentunya sudah saling mengenal Bu, kebetulan kita dari kelas 12 IPA 2. Oh ya, sudah saling mengenal ya di sini supaya kita lebih akrab lagi di sini. Bagaimana kalau misalkan kita memperkenalkan diri satu sama lain? Setuju? Setuju. Oke, di sini saya mempunyai cara yang lebih menarik ya untuk memperkenalkan diri supaya lebih akrab. Namanya di sini adalah rangkaian nama. Ada yang tahu tentang permainan ini? Ya, nama permainan ini adalah rangkaian nama. Ya, di sini kita duduk melingkar, kemudian di sini orang yang pertama nanti akan menyebutkan nama atau memperkenalkan diri masing-masing, disertai dengan hobi. Kemudian dilanjutkan dengan orang kedua sampai orang yang terakhir. Dan orang yang terakhir nanti di sini menyebutkan hobi kita masing-masing. Ya, saya mulai dari saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Desi Dwi Lestari. Saya bisa dipanggil dengan Ibu Desi. Hobi saya di sini adalah memasak. Kemudian bisa dilanjutkan orang yang pertama. Perkenalkan, nama saya Fadia dari kelas 12 IPA 2. Hobi saya adalah menonton film. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas 12 IPA 2, hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelas 12 IPA 2, hobi saya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Nafisa dari kelas 12 IPA 2, hobi saya menonton. Perkenalkan, nama saya Tia dari kelas 12 IPA 2, hobi saya menonton. Perkenalkan, nama saya Nadia kelas 12 IPA 2, hobi coding. Perkenalkan, nama saya Firman Nabila dari kelas 12 IPA 2, hobi saya snorkeling. Perkenalkan, nama saya Eka Puja Darmawan dari kelas 12 IPA 2, hobi saya futsal. Perkenalkan, nama saya Duta dari kelas 12 IPA 2, hobi saya badminton. Perkenalkan, saya Jumsal Darmawan dari 12 IPA 2, hobi saya jogging. Fadia hobinya nonton, Nabila hobinya menggambar, Vanessa hobinya menyanyi, Katsan hobinya menonton, Dea hobinya menonton, Bu Desi hobinya memasak, Dea hobinya volley, Firman hobinya snorkeling, Kata hobinya futsal, dan Duta hobinya badminton. Ya, baiklah ya, kita sudah mengenal satu sama lain di sini. Apakah anak-anak ada yang sudah tahu kenapa Desi udah ke sini? Oh iya, bimbingan kelompok ya di sini. Nah, nanti kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, di sini ada yang tahu apa itu artinya bimbingan? Iya, Hafiz? Jadi, bimbingan itu adalah pemberian bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya dan lingkungannya. Ya, ada yang menambahkan lagi? Saya Iya, bisa? bertujuan agar siswa dapat belajar dengan baik. Ya, benar ya yang dikatakan Nisa tadi di sini bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam proses konseling di sini. Proses bimbingan itu biasa, maksudnya di sini pemberi bimbingan itu disebut dengan konselor dan penerima bimbingan
tadi benar ya, untuk memberikan bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya maupun lingkungannya, dan serta untuk menambahkan agar tujuan hidupnya lebih baik lagi di sini ya. Kemudian ada yang sudah tahu apa itu arti dari kelompok itu sendiri? Saya Bu. Iya Firman. Kalau menurut saya, kelompok adalah sekumpulan orang yang saling memiliki keterikatan emosional antar anggota, memiliki tujuan yang sama, dan terdapat norma atau aturan di dalamnya. Ya, benar sekali ya tadi. Kalau misalkan menurut Firman tadi, jadi kelompok di sini adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 2 orang atau lebih dari anggota dengan keterikatan emosional yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan untuk semua anggota. Satu hal lagi yang paling penting di sini dalam kelompok itu sendiri adalah adanya seorang pemimpin kelompok. Gitu ya. Jadi ada yang sudah tahu apa arti bimbingan kelompok? Tidak ada yang tahu? Nah, arti dari bimbingan kelompok itu sendiri adalah salah satu teknik bimbingan konseling yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai bakat, kemampuan, minat ya, dengan memanfaatkan adanya dinamika kelompok. Artinya di sini dinamika kelompok di sini adalah semua anggota kelompok di sini memiliki peran aktif ya untuk saling berinteraksi, kemudian mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran dan sebagainya. Adapun cara pelaksanaannya ya seperti yang kita lakukan seperti ini, kita duduk melingkar setengah lingkaran. Kemudian di sini adanya pemimpin kelompok yaitu Bu Desi sebagai konselor dan kalian di sini sebagai anggota kelompok ya. Itu ya, paham ya? Tahu. Ada yang bisa menyebutkan tujuan bimbingan kelompok? Iya, Bila. Jadi tujuan bimbingan kelompok adalah agar kita bisa bersikap terbuka dan berani mengucapkan pendapat. Kemudian ada yang menambahkan lagi, ya Nafis. Jadi bimbingan kelompok itu adalah untuk membina hubungan baik antar kelompok. Ada yang menambahkan lagi? Saya, ya Nadia. Tujuan bimbingan kelompok adalah untuk dapat bersikap tenang rasa dan menghargai pendapat orang lain. Ada yang menambahkan lagi? Ya, dia. Kalau menurut saya tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk mengenali dirinya dalam suatu kelompok. Ya, bagus sekali ya anak-anak, tepuk tangan buat kita semua. Ya, sepertinya di sini kalian sudah paham tentang arti bimbingan kelompok itu seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa. Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok ya. Adapun caranya bimbingan kelompok itu ya seperti yang kita lakukan sekarang di sini, kita duduk melingkar setengah lingkaran. Kemudian yang kedua di sini adanya seorang pemimpin kelompok. Ya, saya sebutkan tadi pemimpin kelompok di sini adalah saya sebagai konselor. Kemudian di sini kalian sebagai anggota kelompok. Kemudian yang ketiga di sini masing-masing anggota kelompok di sini secara sukarela bisa mengeluarkan pendapat, kemudian menanggapi, memberikan saran. Yang keempat di sini ketika ada anggota kelompok yang berbicara, kita menghargai anggota tersebut. Misalkan kita mau berbicara, kita mengajukan tangan terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang keempat di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok di sini yaitu ada topik yang akan dibahas, yaitu topiknya tentang suatu permasalahan. Nah, topik yang akan dibahas tadi di sini ada 2. Yang pertama di sini adalah ada topik bebas, yaitu topik yang ditentukan oleh anggota kelompok. Kemudian topik yang kedua di sini adalah topik tugas, topik yang ditentukan oleh pemimpin kelompok. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu tentang topik tugas. Jadi ibu yang akan menentukan masalah yang kita ambil. Ya. Kemudian setelah Bu Desi mengasih penjelasan tentang cara pelaksanaan bimbingan kelompok di sini, apakah kalian sudah paham? Ya, perlu kalian ketahui juga dalam kegiatan bimbingan kelompok di sini ada asas-asas yang perlu dijaga. Yaitu yang pertama di sini adalah asas kerahasiaan, yaitu kemudian asas keterbukaan, kesukarelaan, kenormatifan dan asas kegiatan. Ya, saya akan jelaskan masing-masing per itemnya. Yang pertama di sini adalah asas kerahasiaan.
Jadi setiap anggota kelompok harus terbuka mengenai suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga, asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini tadi kan secara sukarela untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian asas yang keempat, asas kegiatan. Asas kegiatan di sini, setiap anggota kelompok di sini berperan secara aktif untuk mengikuti kegiatan tersebut, yang berpartisipasi juga dalam mengungkapkan pendapat. Dan yang terakhir di sini adalah asas kenormatifan, yaitu adanya norma atau aturan yang harus ditaati oleh masing-masing anggota kelompok. Ya, bagaimana, setuju? Setuju. Kelompok ini bersifat rahasia ya? Ya, sangat rahasia sekali anak-anak. Jadi kegiatan di sini sangat bersifat rahasia sekali, apalagi akan ada suatu permasalahan, misalkan dalam pribadi kalian mengungkapkan masing-masing permasalahan tersebut. Dan ini harus rahasia sekali, tidak boleh bocor di siapapun. Itu ya anak-anak ya. Oke, sebelumnya di sini kalian wajib mengisi lembar persetujuan tentang kegiatan konseling bimbingan kelompok siang hari ini ya. Bisa dibagikan terlebih dahulu. Diisi sesuai dengan instruksinya masing-masing ya anak-anak. Ada yang sudah selesai? Ada bukunya bisa dikumpulkan kalau sudah selesai mengisi. Ya, kalian di sini sudah mengisi lembaran persetujuan ya. Selanjutnya di sini untuk mengenai batasan waktu, di sini Bu Desi akan membatasi waktu kegiatan siang hari ini sekitar 45 menit. Kira-kira cukup ya Nana? Cukup. Ya, oke di sini. Kemudian saya akan membahas satu topik permasalahan di sini yang Ibu rasa informasi ini sangat penting buat kalian ya. Topik ini bertemakan tentang etika menyampaikan pendapat terhadap orang lain. Di sini bertujuan yang pertama di sini nanti kalian mampu menganalisa cara untuk menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kedua di sini kalian mampu memilih cara untuk menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir di sini kalian nanti mampu mengambil sikap menghargai pendapat orang lain. Ya, apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok siang hari ini? Siap, Bu. Ya, supaya kita lebih bersemangat, ya saya akan melakukan SBK terlebih dahulu, ya biar lebih semangat. Nah, saya akan menjelaskan cara aturan SBK terlebih dahulu. Nama SBK di sini adalah tempo pagi, siang, sore, dan malam. Ya, perhatikan instruksinya masing-masing. Ketika Bu Desi bilang tempo pagi, temponya 1 kali. Kemudian ketika saya bilang tempo siang, temponya 2 kali. Ya, kemudian saya bilang tempo sore, temponya 3 kali. Ya, kemudian yang terakhir tempo malam, temponya berapa kali? Tidak usah, Bu. Tidak usah. Ya, tidak usah tepuk tangan ya, karena kita beristirahat atau tidur. Oke, semangat? Ya, coba duduk tegap semuanya. Ya, konsentrasi. Didengarkan instruksi dari Bu Desi. Ya, saya mulai ya. Tempo malam. Ya. Tempo pagi. Tempo sore. Tempo siang. Tempo pagi. Tempo malam. Tempo siang. Tempo malam. Yo, konsentrasi. Ya, lagi sekali lagi biar fokus. Tempo sore.
Selanjutnya kita sudah memasuki kegiatan inti di sini. Nanti kita akan menonton sebuah video edukasi di sini, ya. Nama kegiatan bimbingan kelompok siang hari ini adalah metode diskusi kelompok dengan menggunakan teknik experiential learning. Ada yang sudah tahu experiential learning itu apa? Ya, tidak ada yang tahu ya. Jadi teknik experiential learning di sini adalah suatu model pembelajaran yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman secara langsung. Jadi di sini pengalaman inilah yang membuat kalian nanti mengetahui bahasa materi, kemudian di mana masalah tersebut merupakan fenomena yang sering kalian alami dan nanti kalian bisa menyimpulkannya ya dengan melakukan experiential learning ini dalam suasana yang santai. Kalian dapat melakukan suatu pengalaman, kemudian diajak untuk menghayati pengalaman itu dan merefleksikannya. Tuh, sudah paham ya? Nah, tahapan dari teknik experiential learning itu sendiri di sini yang pertama kalian menyimak tayangan video tersebut, kemudian nanti menganalisa dan merefleksikannya serta berdiskusi secara kelompok. Ya, sudah paham ya terkait dengan tekniknya masing-masing? Ya, baik anak-anak, silakan ditonton dan diamati baik-baik video yang saya akan tayangkan dan jangan tetap fokus dan selamat menyaksikan video tersebut. Oke Pak, terima kasih Pak. Guys, kita satu kelompok nih. Kakak mau ngerjainnya? Kamu mau gimana? Ya udah di rumah gue aja please. Di rumah sakit aja Pak. Jadi masih banyak musik. Bebas. Mau kapan nih? Besok. Oke siap. Nanti habis zuhur ya. Iya. Jadi gimana nih? Ada yang punya ide atau saran gitu? Gimana tuh kita bikin short movie komedi gitu? Boleh sih komedi, tapi lu ada seru juga. Gua ada sih cerita tentang pembulian itu. Itu mah bully-bullyan ceritanya. Gak jelas. Tahu lu nggak jelas lu. Yang masih mending gua komedi. Komedi kalau nggak lucu juga nggak seru kali. Kalau gue sih lebih setuju ke komedi daripada bully-bullyan. Yang banyak ada kekerasannya. Pembulian kan juga ada pembelajaran ya. Contohnya kan kayak Ini akan dibuat dulu, please. Dari dulu apa yang ngomongin. Udah langsung ngomong kayak gitu aja. Lu kalau menghargai orang lain, lu harus bisa menghargai orang tersebut. Nih, dari dulu gitu dia ngomong. Oke, jadi gini. Dari cerita gue tuh, jadi ada seorang anak yang insecure lalu dibully sama teman sekasnya sampai ada seorang teman yang membantu dia untuk dia bangkit. Nah, jadi gimana buat kalian? Oh, jadi gitu ceritanya. Sorry ya udah foto pendapat lu. Iya nih lo, sorry juga tadi gua nggak dengerin pendapat lo. Ceritanya bagus juga sih. Nanti bisa kita masukin unsur komedi. Jadi sekarang kita udah cerita itu. Dan dari diri lu bilang. Iya boleh dulu. Jadi gimana nih? Ada yang punya ide atau saran gitu? Gimana tuh kita bikin?
Satu. Ya, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ya, karena kita akan melanjutkan diskusi. Sudah, Nak? Oke, dikumpulkan. Sudah diisi semua ya? Ya, selanjutnya kita akan melakukan diskusi ya. Tadi setelah menonton video tersebut tadi, Ibu minta setiap anggota kelompok di sini merefleksikan dirinya masing-masing bagaimana sih peran dari tokoh tersebut, dan kalian bisa mengaitkan dengan apa yang kalian dapat ya di sini. Ya. Kalian bisa berdiskusi terlebih dahulu ya. Saya kasih waktu beberapa menit saja. Kalau sudah siap, kalian bisa mengungkapkan apa yang kalian pahami masing-masing. Oke, sudah? Sudah selesai diskusinya? Yuk, coba siapa dulu yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ya, bisa? Dari penjelasan video tersebut, saya mendapat informasi tentang pengertian mengenai etika menghargai pendapat orang lain dengan cara mendengar pendapat orang lain dan mendiskusikan secara bermusyawarah dan kesepakatan bersama. Ya, kemudian ada yang menambahkan lagi? Baru. Ya, kakak? Dari video tersebut saya jadi tahu manfaat menghargai pendapat orang lain. Ya. Kita jadi sama-sama memandang diri sebagai pribadi yang berharga. Kemudian kita dapat membantu orang untuk mampu membuka diri. Terus yang ketiga, kita juga dapat menghargai kehadirannya. Sudah. Sudah? Ya, itu manfaat menghargai pendapat orang lain. Kemudian ada lagi yang mau berpendapat? Ya, Fadia. Dalam video tersebut juga dijelaskan bagaimana cara kita untuk menghargai orang lain. Caranya adalah yang pertama, mendengar lawan bicara. Ketika ada seseorang yang sedang berbicara, usahakan kalau kita tidak memotong ataupun menyela pembicaraannya. Maka dengan begitu kita dapat menghargai orang lain, maka kita juga bisa dihargai oleh orang lain. Yang kedua adalah menghargai pendapat orang. Jika seseorang berpendapat, usahakan kalau misal tidak sesuai dengan pendapat kita, usahakan kalau kita ingin menolaknya dengan menggunakan kata kasar. Kita bisa memberitahunya dengan kata-kata yang lebih halus. Jadi orang tersebut tidak akan tersinggung dan pembicaraan ini berjalan dengan lancar. Ya, kemudian ada yang menambahkan lagi? Ya, Hafiz? Jadi menurut siswa buku yang Coba Kak, kurang keras suaranya, Kak. yang pertama itu memberikan kesempatan kepada orang lain. Jadi ketika kita dalam bermusyawarah, kita itu tidak boleh hanya melontarkan pendapat kita sendiri. Kita harus mendengarkan pendapat orang lain, karena siapa tahu ide-ide tersebut bisa kita gunakan. Jadi itu pentingnya mendengarkan pendapat orang lain. Nah, yang kedua itu kita harus berbesar hati untuk maksudnya tuh ketika pendapat kita tidak diterima, kita itu harus berlapang dada. Jadi tidak boleh sakit hati. Terus yang terakhir yaitu menghormati pendapat orang lain. Jadi bukan jika pendapat kita tidak diterima, kita itu tidak boleh menganggap orang tersebut itu musuh. Jadi jangan sampai kita itu putus persahabatan hanya karena perbedaan kita yang perbedaan pendapat. Iya, benar tadi kata teman-teman. Ya, di sini apa yang mendasari kalian dalam memilih cara menghargai pendapat orang lain? Ini sesuai dengan pengalaman
dari kalian ya, bisa dikaitkan satu sama lain. Ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Iya, Bila. Jadi dalam video tersebut dijelaskan alasan mengapa kita dapat menghargai pendapat orang lain, yaitu menjadi hubungan yang lebih erat. Ya, kemudian ada yang menambahkan lagi? Saya Bu. Ya, Fadia. Dalam video tersebut juga dijelaskan bagaimana kalau misal kita menghargai pendapat orang lain, maka akan terbentuk rasa solidaritas yang tinggi. Oke, ada yang menambahkan lagi? Ya, Nadia. Dengan menghargai pendapat orang lain juga menumbuhkan rasa percaya diri seseorang. Benar sekali. Kemudian, ya, Dengan menghargai pendapat orang lain, kita dapat mendapat pandangan yang berbeda dari sisi yang maksud saya mendapat pandangan yang baru dari sisi yang berbeda. ini juga. Saya Dimas menambahkan? menghargai pendapat orang lain maupun meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi. Ya, ya Duta. Dan menghargai pendapat orang lain dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Ya, baiklah, dari penjelasan video tadi kalian di sini sudah paham ya di sini apa yang sekarang akan kalian lakukan untuk rencana dalam memilih cara menghargai pendapat terhadap orang lain. Mungkin ada yang sudah paham. Saya Bu, Iya, Firman. mendengarkan dengan empati. Jadi peserta didik dapat belajar untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati pada orang lain saat berbicara. Ini termasuk mendengarkan dengan penuh perhatian pada orang yang pembicaraan tersebut tanpa menginstruksi atau mengkritik sebelum mereka selesai berbicara. Ya, ada yang menambahkan lagi? Ya, adalah Menghormati perbedaan, mendidik mereka itu dapat mengetahui bahwa orang lain itu mempunyai pandangan dan pengalaman yang berbeda. Menghargai pendapat orang lain adalah kunci untuk menciptakan lingkungan inklusif dalam menghormati perbedaan. ya juga. Ada yang menambahkan lagi? Yang bisa? Bertanya dan berdiskusi serta dapat mengajukan pertanyaan untuk memahami sudut pandang orang lain. Diskusi yang terbuka juga bertujuan agar membangun pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman pendapat orang lain. Ya, ada yang menambahkan lagi? Ya, Hafiz. Menurut saya itu harus memberikan umpan balik dengan sopan. Jadi ketika kita mendengar pendapat orang lain, kita harus memberikan umpan balik yang sopan karena untuk menjaga perasaan mereka dan juga agar pandangan mereka terhadap kita itu juga baik. Oke, ada yang menambahkan lagi mungkin? Ya, dia Mencari kesamaan. mencari kesamaan. Kemudian, Meskipun berbeda pendapat, peserta didik dapat mencari titik-titik kesamaan atau kesamaan dengan pandangan orang lain. Cara ini dapat menumbuhkan rasa solidaritas dalam kelompok. ya mungkin ada yang menambahkan terakhir kali. Nadia, Praktek agak keras Kak? praktik kesabaran dan toleransi. Menghargai pendapat orang lain juga melibatkan kesabaran dan toleransi terhadap pandangan yang berbeda. Oke, ya. Jadi di sini kalian sudah paham semua ya tentang bagaimana rencana yang akan dibuat terkait dengan cara untuk menghargai pendapat orang lain, gitu ya, Nak ya? Ya. Oke, anak-anak, tidak terasa waktunya sudah hampir 25 menit sebelum kita akhiri di sini. Coba anak-anak bisa menyampaikan materi yang disampaikan pada hari ini. Tadi kita membahas apa saja? Ya, katanya Nadia di sini pengertian dari menghargai pendapat orang lain. Kemudian ada apa lagi? Ya, Bila? Manfaat menghargai pendapat orang lain. Manfaat menghargai pendapat orang lain. Kemudian ada lagi? Saya Bu, Ya, Firman? cara-cara menghargai pendapat orang lain. Cara-cara menghargai pendapat orang lain. Ada lagi yang menambahkan? Fadia? Alasan memilih cara menghargai pendapat orang lain. Alasan untuk memilih cara menghargai pendapat orang lain. Ada lagi? Nafis? Rencana yang dilakukan dalam menghargai pendapat orang lain. Rencana yang dilakukan dalam memilih cara menghargai pendapat orang lain. Baik ya, kalian di sini sudah memahami
semua materi hari ini. Bagaimana pendapat kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, kira-kira apa pesan dan kesan ketika kalian sudah mengikuti kegiatan bimbingan konseling hari ini? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Saya, Bu. Iya, Fadia. Kita jadi mengetahui cara dan paham etika bagaimana untuk menghargai pendapat orang lain, Bu. Saya juga memahami bagaimana tentang menghargai pendapat orang lain. Kemudian ada yang menambahkan Saya, Bu. lagi, Juta? Ya Bu, saya juga merasa tenang bisa mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat. Ada yang menambahkan lagi? Ya, Fadia? Saya Iya, Kak? menyiapkan kita bisa berpendapat masing-masing tentang materi menghargai pendapat orang lain. Ada yang menambahkan lagi? Tidak, ya. Baiklah, di sini Ibu kira kalian sudah paham ya dan sudah bisa mengambil manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Berkaitan dengan topik yang kita bahas tadi, kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya, yakin tidak ada? Penjelasan sudah cukup jelas dan lengkap. Sudah cukup jelas dan lengkap ya di sini. Ya, kalau misalkan kalian nanti ada masalah, ya untuk masalah yang tadi sudah paham ya kan? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Ya, oke di sini ketika kalian sudah memahami materi pada siang hari ini sebelum kegiatan berakhir harus ada lembar evaluasi hasil yang harus diisi terlebih dahulu. Ya, ini bolanya masing-masing diisi sesuai dengan instruksinya ya. Ada yang kurang? Silakan diisi masing-masing sesuai dengan instruksinya ya. Sudah dikumpulkan? Ya, nah kegiatan pada hari ini sudah selesai ya. Mari kita ucapkan alhamdulillah karena kegiatan siang hari ini berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan lakukan minggu depan. Ya anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Ya, baiklah. Kalau begitu, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan hari ini. Karena semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok siang hari ini, kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang mau memimpin, ya Dimas. Doa agar kegiatan hari ini bermanfaat dan pulang dari keselamatan. Berdoa mulai.